Baik, saya Nailil Hadiko, NIM 2219008 akan memaparkan materi Qawaidul Nahwu kelompok 10, yaitu mengenai amil nawasih. Amil nawasih. Amil adalah bentuk isim fa'il dari kata amita yang secara etimologi bermakna melakukan atau mengerjakan. Adapun menurut terminologi ilmu nahwu, amil ialah setiap unsur yang berpengaruh pada perubahan i'rab atau tanda di akhir kalimat. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu disebut amil nawasih. Amil nawasih adalah amil yang merusak atau mengganti hukumnya mubtada dan khobar, karena setelah masuknya amil-amil tersebut, lafadz yang asalnya menjadi mubtada akhirnya menjadi isimnya dari amil tersebut. Lafadz yang asalnya khobarnya mubtada juga menjadi khobarnya dari amil tersebut. Kemudian kan amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu dinamakan amil nawasih, yang artinya itu mengubah kedudukan mubtada dan khobar. Dan dinamakan juga nawasihul ibtida. Nawasihul ibtida terdiri dari 3 macam, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhonna wa akhwatuha. Tapi di sini kami membahas mengenai kana wa akhwatuha. Kemudian kana dan jenisnya atau akhwatnya. Ibnu Aqil menyatakan tarfa'ul kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Pengamalan kana itu merofakkan mubtada dan menjadikannya sebagai isim dan menasabkan khobar seperti kana sayyidan Umar. Kemudian jenis-jenis kana antara lain kana, dhola, bata, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, mazala, ma infaka, ma fati'a, ma bariha, dan madama. Maknanya, adapun kana dan sejenisnya memiliki perbedaan makna antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut berimplikasi dalam hal perbedaan penggunaannya. Adapun makna kana dan sejenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kana. Kana itu memberikan faedah penyifatan isim dengan khobar pada masa yang telah lalu. Bisa jadi ada keterputusan sifat seperti kana Muhammadun mujtahidan, yang artinya dulu Muhammad seorang yang rajin. Dan bisa juga sifatnya terus-menerus seperti wa kana rabbuka qadiron, dan Rabbmu maha kuasa. Yang kedua itu amsa. Amsa memberi faedah penyifatan isim dengan khobar pada waktu sore, seperti amsal jawu baridan, yang artinya hawanya dingin pada waktu sore. Yang ketiga itu asbaha, memberi faedah penyifatan isim dengan khobar pada waktu duha, pada waktu pagi. Kemudian yang keempat itu adha. Adha memberi faedah penyifatan isim dengan khobar pada waktu duha. Contohnya adha talibu nasyiton, yang artinya murid itu saat duha sangat rajin. Kemudian dhola. Dhola memberi faedah penyifatan isim dengan khobar pada waktu sepanjang siang. Contohnya dhola wajhuhu musawwadan, artinya wajahnya menjadi merah padam. Yang selanjutnya itu bata. Faedah penyifatan isim dengan khobar pada waktu malam. Contohnya bata
Muhammadun masruron, yang artinya malam ini Muhammad gembira. Kemudian soro memberi faedah perubahan isim dari keadaannya ke keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Contohnya soro tinu ibriqon, yang artinya tanah liat itu telah berubah menjadi teko. Selanjutnya laisa memberi faedah menafikan khobar dari isim pada saat sekarang. Contoh laisa Muhammadun fahiman, Muhammad tidak faham. Kemudian ma bariha, mazala, ma'infaka, dan mafati'a, keempatnya itu menunjukkan kekontinuan khobar kepada isim. Contohnya Ibrahimu, mazala Ibrahimu mungkaron, dan bariha aliyun sodiqon mukhlison. Yang terakhir itu ada dama. Dama juga memberi faedah keberlangsungan khobar kepada isim. Aku tidak akan mencela Khalid selama aku hidup. Nah, itu tadi artinya dari contoh la a'dilu Khalidan madimtu hayya. Kemudian syarat-syarat bagi sebagian kana. Dalam kaitannya dengan jenis-jenis kana terdapat beberapa jenis yang bersyarat, di antaranya yaitu yang pertama fati'a, infaka, zala, dan bariha itu harus didahului oleh huruf nafi atau peniadaan. Dan yang harus kita ingat, nafi tidak harus dengan huruf tetapi juga bisa memakai fi'il. Misalnya lasta tabrahu mujtahidan, kamu selalu menjadi orang yang tekun. Selain itu, nafi juga bisa memakai isim. Misalnya Zuhair huwaru mufikum qa'iman bil wajibi, Zuhair selalu mengerjakan PR. Yang kedua itu kata madama. Madama itu harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Contoh Aqima dumta musiban dirhama, bersedekahlah kamu selama kamu masih menerima dirham. Sekian dari saya.